Selamat siang, perkenalkan nama saya Sulis Isra Atulailia, NPM 236400022. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan green building pada suatu bangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan di semua aspek kehidupan bidang masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat merata. Pembangunan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang sangat menentukan untuk menunjang kelancaran dan meningkatkan aktivitas perekonomian di Indonesia. Namun, proses tersebut seringkali kurang memperhatikan aspek yang berkesinambungan dengan alam, dalam hal pemanfaatan iklim, sumber daya alam, penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu, diperlukan suatu rancangan bangunan yang ramah lingkungan, salah satunya adalah penerapan konsep green building atau bangunan hijau pada suatu bangunan. Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan green building? Yang kedua, mengapa konsep green building atau bangunan hijau ramah lingkungan? 3. Bagaimana penerapan green building pada suatu bangunan? Manfaat penelitian yang diperoleh antara lain, yang pertama, mengetahui konsep green building pada bangunan. 2. Mengetahui beberapa metode yang dipakai pada konsep green building. 3. Membantu menciptakan bangunan yang lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. 4. Membantu mengurangi dampak negatif dari bangunan terhadap lingkungan. Tinjauan pustaka. Definisi dari green building. Menurut Hajar Siti Aji pada Persatuan Insinyur Indonesia 2016, bangunan hijau atau green building adalah bangunan baru yang direncanakan dan dilaksanakan atau bangunan yang sudah terbangun yang dioperasikan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Fungsi dan tujuan green building pada suatu bangunan yaitu untuk menghemat sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan bangunan yang semakin langka dan mahal. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan nilai estetika dan ekonomi bangunan. Yang ketiga, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, tanah, dan air, serta pemanasan global. Manfaat penerapan konsep green building. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, menghemat sumber daya air. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan bangunan. Yang keempat, mengurangi jejak karbon dalam langkah untuk menyelamatkan lingkungan. Yang kelima, bangunan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Aspek dalam penerapan green building. Yang pertama ada material, contohnya yaitu penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan seperti bambu dan kayu. Yang kedua ada air seperti untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada energi, contohnya yaitu seperti pemanfaatan panel surya untuk menghemat biaya listrik. Prinsip-prinsip green building. Yang pertama ada efisiensi energi, pengelolaan air, kualitas udara dalam ruangan, bahan bangunan berkelanjutan, sertifikasi bangunan berkelanjutan, manajemen limbah. Metodologi penelitian, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada para kontraktor dan para pelaku jasa konstruksi. Yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dari studi literatur mengenai prinsip-prinsip green building, dokumen perencanaan, dan laporan berkelanjutan bangunan.
Pengumpulan data. Pada penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran hal-hal lain yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Yang kedua ada metode kuesioner. Metode kuesioner ini digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu data yang secara langsung diambil dari penelitian dari lapangan. Analisis pengolahan. Pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Terima kasih. Selamat siang.